Hilman Badrudinnya dengan NIM akhir 111. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Agama dengan NIM akhir 041. Halo, perkenalkan, aku Desi Silvianti dengan NIM akhir 037. Dan di sini kami akan sedikit mengulas mengenai kecerdasan buatan atau AI di bidang yang kami geluti yaitu teknik kimia. Penasaran nih gimana? Tonton terus ya videonya. Pasti nih teman-teman yang khususnya anak kimia masih susah banget nih untuk menghafal rumus, menyetarakan reaksi, dan menebak-nebak hal apa yang akan terjadi jika suatu larutan aktif dicampurkan dengan larutan lainnya. Molekul.one, salah satu AI yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mendigitalkan data kimia, menyusun reaksi kimia, dan memberikan akses ke database besar reaksi kimia yang terstruktur. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Molekul.one. Yang pertama yaitu pendigitalan data kimia. Molekul.one memungkinkan pengguna untuk mengonversi data kimia dari berbagai format menjadi format yang mudah dikelola, memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan juga analisis yang lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan reaksi kimia. Platform ini mampu menyusun reaksi kimia dari berbagai sumber data kimia, memungkinkan pengguna untuk membuat dan juga menyusun reaksi secara efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu integrasi dengan database. Molekul.one memiliki akses ke database besar reaksi kimia yang terstruktur. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi kimia yang terperinci, termasuk juga informasi mengenai struktur, mekanisme reaksi, serta parameter-parameter yang berkaitan dengan reaksi kimia. Berikutnya yang keempat yaitu fleksibilitas dan adopsi AI. Platform ini mampu mengadopsi teknologi AI dan machine learning untuk menyederhanakan, memahami, dan juga menganalisis informasi kimia dalam rangka menyediakan solusi bagi para peneliti kimia. Poin kelima yaitu interaktivitas dan juga antar muka pengguna. Molekul.one menyediakan antar muka pengguna yang interaktif, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data kimia dan menyusun reaksi dengan cara yang intuitif. Dan poin yang terakhir yaitu pengolahan data yang efisien. Melalui pendigitalan data dan kemampuan penyusunan reaksi, platform ini membantu dalam mengelola informasi kimia secara efisien yang dapat mendukung penelitian dan pengembangan di berbagai bidang ilmu kimia. Molekul.one merupakan alat yang dapat sangat berguna bagi para peneliti kimia dalam mengelola, menganalisis, dan juga memanfaatkan informasi kimia yang ada. Dengan kemampuannya dalam menyederhanakan informasi dan menyediakan akses ke database besar reaksi kimia, Molekul.one dapat mempercepat dan mendukung berbagai proses penelitian kimia. Molekul.one juga memiliki kekurangan, antara lain yaitu keterbatasan dalam analisis. Meskipun memfasilitasi penyusunan reaksi, terkadang platform ini memiliki keterbatasan dalam analisis yang lebih mendalam terkait data kimia. Kemudian yaitu ketergantungan pada kualitas data awal. Kualitas data awal yang dimasukkan ke dalam platform ini mempengaruhi efektivitas dan akurasi informasi yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu kesulitan integrasi dengan tools lain. Terkadang dapat sulit untuk mengintegrasikan data dan hasil dari Molekul.one dengan tools atau platform lain yang digunakan dalam proses riset kimia. Jadi kesimpulannya dan bisa diambil dari Molekul.one yaitu dapat menjadi alat yang berguna bagi para peneliti dan ilmuwan dalam mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan informasi kimia yang ada. Meskipun Molekul.one ini memiliki kelebihan dalam menyediakan akses dan penyusunan data kimia, pengguna perlu mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pemakaian platform ini untuk keperluan riset kimia yang lebih spesifik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Molekul.one. Yang pertama, pastinya kita harus registrasi dan masuk. Seperti pada platform lainnya, kita harus mendaftar atau membuat akun untuk menggunakan platform ini. Yang kedua, kita dapat menjelajahi antar muka pengguna.
biasanya berupa pencarian, penyusunan reaksi, manajemen data, atau akses ke database kimia. Selanjutnya, kita dapat input data atau pencarian. Pengguna dapat memasukkan data kimia, struktur molekuler, atau melakukan pencarian di dalam platform untuk mengakses informasi yang diinginkan. Selanjutnya adalah penyusunan reaksi. Untuk menyusun reaksi kimia, pengguna dapat memastikan sesuatu, merencanakan atau menyusun langkah-langkah reaksi, atau mencari reaksi yang spesifik dalam database. Selanjutnya kita dapat manajemen data, atau pengguna dapat menyimpan, mengelola, dan mengakses data kimia yang sudah dimasukkan ke dalam platform. Dan yang terakhir, kita dapat berinteraksi dengan tools dan fitur-fitur lain. Terdapat fitur-fitur tambahan seperti visualisasi data, analisis, atau penggunaan alat AI untuk analisis lebih lanjut. Sebagai contoh, kita dapat menyiapkan senyawa target. Kita dapat menginput senyawa target pada antarmuka pengguna untuk melakukan struktur atau informasi senyawa target yang ingin kita cari. Yang kedua, kita dapat memulai batch dan mencetak full. Pada proses batching, terdapat opsi untuk membuat batch reaksi sintesis yang diperlukan untuk mencapai senyawa target. Pada sintesis, kita dapat melakukan reaksi yang diperlukan untuk mencapai senyawa target. Pada platform ini mungkin memiliki fitur untuk memfasilitasi dan mengotomatisasi proses sintesis ini. Yang ketiga, kita dapat melihat kemajuan dan hasil. Monitoring proses atau kita dapat memantau kemajuan reaksi sintesis yang sedang berlangsung, dan kita dapat melihat hasil reaksi yang telah dilakukan untuk memeriksa target senyawa berhasil atau tidak senyawa tersebut disintesis. Yang keempat, kita dapat mengakses bagian atas jalur sintetik di UI. Antarmuka pengguna serta dapat menemukan opsi bagian atau memungkinkan untuk melihat jalur sintetik atau reaksi yang dilakukan untuk mencapai senyawa target. Kita juga dapat melakukan topologi jalur sintetik, di mana kita dapat mengidentifikasi bagian atas jalur sintetik untuk memahami langkah-langkah yang telah diambil dalam sintesis senyawa. Dan yang terakhir, kita dapat menjelajahi referensi reaksi di pencari sains. Pada pencari sains, kita dapat menjelajahi fitur pencarian atau referensi reaksi yang terdapat di platform untuk mendapatkan informasi tambahan terkait reaksi kimia atau metode sintesis. Manfaat AI dalam bidang industri ialah 1. Memprediksi produk grade. Produsen bahan kimia biasanya menugaskan seorang staf yang berpengalaman untuk memeriksa kualitas produk dengan cara membandingkan data produksi menggunakan berbagai benchmark. Proses ini umumnya dilakukan setelah produk selesai dibuat. Namun, algoritma deep learning dapat membantu menemukan masalah lebih dini dengan menganalisis data input dan faktor-faktor produksi yang sedang berjalan atau real time. Dengan kemampuan deteksi dini ini, pelaku industri kimia dapat melakukan tindakan lebih awal, menyelamatkan produk yang bermasalah, atau menghentikan produksi untuk batch tersebut agar tidak keluar ongkos lebih banyak lagi. Contoh pemanfaatan AI seperti ini diperlihatkan oleh Mitsui Chemical dalam sebuah program percobaan. Dengan memanfaatkan deep learning, perusahaan asal Jepang ini dapat secara akurat memprediksi kualitas produk gas yang sedang diproduksi 20 menit sebelum produk selesai diproduksi. 2. Mengoptimalkan hasil. Produksi bahan kimia sangat tergantung pada faktor-faktor eksternal seperti suhu dan tekanan. Variabel operasional ini dapat ditangkap oleh sensor, ditelusuri setiap saat, dan dibandingkan setiap saat dengan output untuk membuat model prediktif. AI dapat memanfaatkan data ini untuk mengoptimalkan setting sebelum proses produksi dimulai dan melakukan penyesuaian secara real time, misalnya mengubah kecepatan aliran atau suhu kondensor.
Ketika penyesuaian dapat dilakukan sebelum terjadi masalah, hasil produksi bisa lebih konsisten dan terprediksi. 3. Implementasi predictive maintenance. Pemeliharaan atau maintenance sangat kritis di industri kimia yang proses produksinya sangat tergantung pada perangkat berat industri. Jika terjadi masalah pada peralatan tersebut, proses produksi bisa mengalami keterlambatan. Namun, aktivitas pemeliharaan ini tak jarang dilakukan berdasarkan jadwal dan intuisi, atau bahkan setelah mesin mengalami kerusakan. AI menawarkan predictive maintenance yang memanfaatkan analisis data historis dan data operasional dari sensor IoT. Pendekatan ini dapat menyajikan tinjauan komprehensif tentang kerja mesin saat sedang beroperasi dan prediksi kinerjanya di waktu yang akan datang. Predictive maintenance memungkinkan perusahaan memperbaiki mesin hanya ketika benar-benar dibutuhkan, yaitu saat ada tanda-tanda komponen rusak atau ketika tiba waktunya untuk servis berkala, dengan meminimalkan downtime tidak terencana dan menurunkan biaya pemeliharaan.